1062 The Voice of Love, Kekasih Tuhan masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi bersama dengan Pendeta Henok Hadi Purnama dari GBT Ora et Labora. Kami tadi berbincang tentang air hidup. Kekasih Tuhan, silakan Anda bisa bergabung bersama dengan kami. Anda bisa bertanya, berdiskusi, atau bahkan bersaksi berkaitan dengan apa yang kami perbincangkan. Saya percaya ada begitu banyak kekasih Tuhan yang sudah mengalami sang air hidup dalam kehidupan Anda setelah sekian tahun mengikut Tuhan, atau bahkan mungkin Anda yang baru mengikut Tuhan, Anda merasakan nih bedanya ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai sang air hidup. Silahkan, saya buka jalur telepon, SMS maupun WhatsApp untuk Anda. Pak Henok, kita tanggapi pertanyaan yang masuk ya. Kekasih Tuhan yang menyusul silahkan. Ada Bapak Jaka yang bergabung. Pak, kalau kita melakukan perbuatan baik, itu merupakan wujud syukur dan salah satu bukti kalau kita ini diselamatkan oleh Tuhan Yesus sebagai pengikutnya, atau bagaimana menurut pendapat Bapak? Iya, sudah benar itu. Ini pendapatnya benar. Jadi mungkin benar. menurut pembenaran. Jadi perbuatan baik itu bukan untuk memperoleh keselamatan, karena keselamatan itu sudah kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan perbuatan baik itu memang wujud syukur, ya. Ya seyogianya memang kita harus berbuat baik melebihi daripada orang-orang yang di luar sana. Jelas itu. Gak mungkin kita sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan terus perbuatan kita jahat. Wah, nggak cocok ya. Nggak cocok. Ya, sudah benar Pak gitu ya. Oke, baik. Ada 4077 yang bergabung. Shalom Pak. Saya punya teman yang dia sepanjang umur hidupnya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi sebelum dipanggil Tuhan, menurut saya dia terima Kristus Pak. Terbukti ketika di akhir hidupnya, ketika didoakan, dia bisa bilang haleluya waktu meninggal. Apakah asumsi saya ini benar ya Pak? Ya, kalau orang itu yang sebelumnya tidak mengenal Yesus, ya, kalau memang dia sudah mengalami proses, artinya ada orang yang menginjili dia, kemudian dia menerima Tuhan di akhir hidupnya, ya, kalau menurut saya ya dia diselamatkan. Ya, kalau memang di dalam hatinya dia menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamat, kemudian tidak lama dari itu dia meninggal, ya dia diselamatkan. Oke, baik. Berikutnya ada 2607 yang bergabung. Saya dulu sebelum pandemi aktif melayani Tuhan Pak, sebagai pendoa, syafaat di rumah maupun di gereja, dan pelayanan-pelayanan lain di luar gereja. Tapi kondisi sekarang ini justru kan banyak pelayanan yang tidak bisa lagi keluar rumah dan lain sebagainya. Jadi saya ini jarang pelayanan sekarang Pak, mohon saran. Ya, pertanyaannya kembali lagi ya, kenapa kok jarang pelayanan? Kalau memang kita diberi kesempatan untuk melayani Tuhan sekalipun dalam pandemi ini, ya gini, saya punya prinsip. Ketika saya memberikan hidup saya untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan, kontrak pelayanan saya itu seumur hidup. Ya, menjadi hamba Tuhan itu seumur hidup. Sekalipun saya katakan tadi sudah bincang-bincang dengan Mbak Wahyu bahwa saya pun belum 100%, artinya tidak full timer sebagai hamba Tuhan. Ya, saya masih bekerja juga. Ya, tapi ketika kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi pelayan Tuhan, ya jangan asumsikan hamba Tuhan itu pendeta ya, bukan ya. Tapi hamba Tuhan itu pelayan-pelayan Tuhan, baik Anda melayani dalam bidang apapun ya, di gereja atau di tempat-tempat yang lain, yang itu adalah melayani Tuhan secara istilahnya rohani begitu. Ya, kalau saya punya prinsip kontrak seumur hidup. Ya, jangan pernah mundur dalam pelayanan. Ya, sekalipun dalam masa-masa yang sukar, masa-masa pandemi ini, yang banyak orang mungkin merasa takut, ya kan? Merasa takut, jangan-jangan nanti kalau saya di sana, kemudian saya
tertular dan lain sebagainya. Ya, itu mungkin yang menjadi pertanyaan dari ibu ini ya. Saya tidak tahu Bapak atau Ibu. Iya, itu ya. Ya, saya katakan Bapak atau Ibu tetaplah melayani Tuhan. Ya, sekalipun dalam pandemi ini ikuti protokol kesehatan juga. Ya, kita tidak konyol, ya. Kita mengikuti semuanya, kita pakai masker, ya kalau perlu pakai face shield, ya kemudian kita pakai hand sanitizer dan lain sebagainya, menjaga imun kita dengan makanan-makanan yang bergizi, ya, menjaga istirahat kita, ya tetaplah melayani Tuhan. Mengapa tidak? Jangan takut, ya. Ketika kita memberikan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti menolong kita. Ya. Kalaupun misalkan kita sampai sakit, ya nggak ada masalah. Ya, jadilah seperti seorang hamba Tuhan, ya seperti itu, Sadra, Mesak dan Abednego. Ya, dia disuruh menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Ya, mereka tidak mau menyembah dan kemudian mereka harus masuk di dalam dapur api. Mereka punya prinsip, sekali-kali mereka tidak akan menyembah patung yang dibuat oleh Tuanku Raja, ya, karena dia menyembah Tuhan yang hidup. Dan mereka berkata bahwa sekalipun misalkan Tuhan kita tidak menyelamatkan saya, tidak menyelamatkan kami, sekali-kali kami tidak akan menyembah patung Tuanku Raja. Artinya mereka bertekad, ya, mereka bertekad kepada Tuhannya. Kita pun juga demikian dalam pelayanan kita. Ya, kita melayani Tuhan yang hidup. Ya, kita tidak usah takut. Hidup mati kita di tangan Tuhan. Ya, yang namanya manusia itu cepat lambat pasti mati. Ya, tetapi kalau kita memungkiri apa yang menjadi panggilan kita, kita berdosa di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu, sekalipun pandemi ini, ketika ada kesempatan, ya, gereja-gereja Tuhan sudah mulai dibuka, ya, seperti gereja saya juga nanti di bulan Juli awal mau dibuka. Dan ini tantangan untuk para pelayan Tuhan, ya, untuk jemaat Tuhan. Ya, ayo, ya, datang. Sekalipun gereja dibuka itu tidak ngawur, ya. Oleh sebab itu kenapa kok bulan Juli? Ya karena kami mempersiapkan protokol kesehatan semuanya. Ya, mempersiapkan semuanya supaya safe. Ya, supaya mengurangi, aman. Seperti itu. Lakukan terus pelayanan itu. Apalagi tadi dikatakan doa syafaat, bisa berdoa dari rumah, itu juga pelayanan, Mbak, ya? Apalagi doa syafaat kan, ya dimanapun kan bisa. Bisa telepon nih temannya, ada yang bisa saya doakan, gitu. Mungkin maksudnya dari Bapak Ibu ini pendoa syafaat, tapi dia juga kunjungan mungkin. Nah, ya, jadi bisa dilakukan, ya. Bisa. Di rumah pun bisa. Jangan berhenti melayani Tuhan dimanapun kita berada, ya. Baik. Berikutnya Pak, ada apa nih? Nomor belakang 2416. Ada pertanyaan, saya agak bingung dengan pertanyaannya. Saya bacakan aja, ya. Saya ini pernah, saya adalah seorang murid STT. Saya pernah menegur dosen, tapi karena beliau sombong mentang-mentang S1, S2, doktor, dan banyak teman-teman tahu hal itu. Namun dosen mengatakan pada salah satu teman saya melalui sinode. Padahal Petrus maupun Daud yang hamba Tuhan dan Raja aja mau menerima teguran, Pak. Walau tidak melalui mahkamah pada zaman Israel. Dan Petrus dan Daud menerima teguran itu dan segera bertobat. Yang jadi pertanyaan saya, saya pernah langsung menegur. Beliau juga pendeta, dan dia merasa dirinya tidak perlu dinasehati oleh jemaatnya. Sampai-sampai matanya kayak menantang saya begitu. Saya jengkel sekali, Pak, menghadapi
hamba Tuhan yang seperti ini, saya harus bagaimana ya Pak? Kurang Iya. lebih seperti itu Pak mungkin, karena banyak disingkat-singkat ini. Oh gitu ya. Menegur seseorang, apalagi dosen, apalagi pendeta yang tanda kutip di atasnya Anda, dan kita juga mendapatkan pelajaran dari Alkitab, kalau menegur itu harus dengan kasih, ya. Nah, saya tidak tahu cara Anda bagaimana menegurnya, ya. Tetapi kita punya cara-cara begitu ya, cara-cara yang harus kita perhatikan supaya orang itu memang mungkin di mata kita dia salah, ya, dan kita wajib untuk menegur, tapi itu pun kita menegurnya harus dengan hikmat, harus dengan kasih, harus dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang halus, ya. Itu satu. Yang kedua, saya menyoroti orang yang ditegur. Ini tadi orang yang menegur ya Mbak Wahyu ya. Nah, kita harus menegur dengan kasih, ya. Ya, tegurlah seseorang itu ya dengan empat mata. Jangan menegur orang di keramaian, orang banyak. Ya, sekalipun orang itu salah, tidak boleh. Kita harus panggil, ya ketemu, ya kemudian kita saling sharing begitu ya, apa yang kita tidak suka terhadap orang itu. Kalau orang itu di mata kita ada kesalahan, oh ini nggak benar, ya kita perlu meluruskan, harus empat mata. Ya, ada cara-cara seperti itu yang harus kita lakukan. Nah, kalau saya melihat dalam sisi bagaimana dengan orang yang ditegur, ya seharusnya kalau memang kita salah, kita diingatkan oleh seseorang, ya seharusnya kita bisa introspeksi diri, ya tidak harus marah-marah, ya kalau memang itu salah loh ya. Tapi kalau memang itu salah penafsiran atau keliru orang itu menilai, kita bisa meluruskan, ya kan. Oleh sebab itu ngomong-ngomong empat mata itu penting. Oh maksud Anda begini, maksud saya itu tidak begitu ini. Jadi bisa meluruskan seperti itu. Jadi tidak semerta kalau orang itu memang salah tapi dia justru marah, nah itu juga menurut saya kurang benar ya. Karena kita juga kalau memang diingatkan oleh seseorang, berarti ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan orang lain. Apalagi kalau dosen, kemudian pendeta, yang artinya menjadi teladan, yang artinya banyak orang yang mendengar, banyak orang yang melihat, itu kan kadang-kadang kita tidak bisa memuaskan semuanya gitu Mbak Wahyu ya. Tidak bisa memuaskan semuanya, ada yang pro, ada yang kontra. Nah seperti itu. Nah kalau memang ada seperti itu, harus dibicarakan empat mata. Mungkin kita yang nggak paham, kita tidak mengerti seperti itu. Oke. Ada kesaksian dari Ibu L yang bergabung. Shalom, saya Ibu L, mau bersaksi Pak. Saya punya teman sudah lama 40 tahun tidak ketemu. Akhirnya bisa kontak lagi melalui grup WA. Singkat cerita, suaminya sakit perut Pak sampai parah. Di rumah sakit di kotanya tidak sanggup, harus dibawa ke rumah sakit Surabaya. Sebelum berangkat saya tanya, mau nggak saya doakan dengan cara kepercayaan saya. Saya bilang saya tidak mengajak kamu masuk agamaku, cuma biar suamimu sembuh. Dia mau. Akhirnya saya kasih doa lewat WA Pak, sama kasih minyak urapan. Selama 2 hari dilakukan oleh teman saya. Puji Tuhan akhirnya dibawa ke Surabaya. Dokter bilang kalau ini sakit perut biasa. Setelah itu dia tidak lagi berdoa seperti saran saya, kumat lagi Pak suaminya. Terus saya bilang, lakukan sampai suamimu sembuh. Puji Tuhan sembuh, dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bu El. Terima kasih untuk kesaksiannya ya. Luar biasa. Baik Pak Henok, bisa disimpulkan dari perbincangan kita pagi hari ini, dan silakan tutup dalam doa. Ya, kesimpulan dari bincang pagi pada pagi hari ini, Yesus menyatakan dirinya sebagai air kehidupan, seperti halnya air yang sering kita jumpai setiap hari. Kita tidak bisa lepas dari air itu, dan seharusnya dalam kehidupan kita membutuhkan Tuhan.
jangan pernah meninggalkan Tuhan, jangan pernah kita mengesampingkan Tuhan dalam hidup kita. Jadikanlah Tuhan itu sumber segala-galanya di dalam kehidupan kita. Sama halnya kita tidak bisa hidup tanpa air secara jasmani itu. Sebab apa? Yesus sumber kekuatan kita. Yesus sumber pengharapan kita. Yesus sumber sukacita kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang sanggup memuaskan jiwa kita yang dahaga. Dia Allah yang sanggup memberikan jalan keluar dalam segala persoalan hidup kita. Dia Allah yang memuaskan dahaga kita. Kita boleh mencari hal-hal yang jasmani, tetapi kita juga harus memperhatikan kehidupan rohani kita. Senantiasa undang Yesus dalam hidup kita setiap hari, karena kita sangat membutuhkan Dia di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami boleh belajar bersama-sama pada pagi hari ini, yang menyatakan bahwa Yesus adalah air kehidupan itu. Dan biarlah Tuhan dalam hidup kami senantiasa mengundang Engkau dalam segala aspek kehidupan kami, aktivitas kami. Dalam rumah tangga kami mengundang Engkau. Dalam pekerjaan kami mengundang Engkau. Bahkan dalam pelayanan kami, Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan kami. Karena tanpa Tuhan kami tidak mampu berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan kami lemah. Tanpa Tuhan kami dahaga, kami mengalami kekeringan. Oleh sebab itu, biarlah Tuhan senantiasa memenuhi setiap hidup kami, karena Tuhanlah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati kekasih-kekasih Tuhan yang sudah mengikuti pembicaraan kami dalam bincang pagi pada pagi hari ini. Beri kekuatan, kesehatan bagi mereka yang sakit. Tuhan jamah dengan kuasa-Mu dalam usaha pekerjaan, dalam rumah tangga juga, kiranya dalam pelayanan, kiranya Tuhan sendiri yang menyertai. Tuhan memberkati Radio Sangkakala ini, sehingga boleh menjadi saluran berkat dalam setiap acaranya Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati Mbak Wayu juga yang bekerja di sini sebagai penyiar. Biarlah Tuhan apa yang dibicarakan, apa yang dikatakan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pak Henok, terima kasih sudah menjadi berkat pagi hari ini. Dan memberkati, Pak. Ya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Dan kekasih Tuhan, tetap sudah kebersamaan kita dalam program Bincang Pagi. Kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, Yesus, air sumber kehidupan, kita butuhkan dalam sepanjang umur hidup kita. Semua makhluk hidup butuh air ya, dan semua makhluk hidup butuh Tuhan Yesus. Saya Wahyu Widiawati pamit undur, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.